saja membahas Liga Inggris. Ini sepertinya kita mulai dari Bung Harpa terlebih dahulu ya. Membahas Manchester United. Sudah lama tidak ngobrol soal United ya barengan sama Bung Harpa nih. Melihat akan melawan tim sekotanya Arsenal. Iya, tim Minggu sekota lalu, satu wilayah juga lagi, utara minggu ya. lalu seri lawan City. Dan juga United di awal musim ini juga seri juga gitu kan. Dua-dua juga. Lo melihat memetakan bagaimana King MU tuh gue sebut lagi ya King MU yang sedang ya oke lah ya. 3 menang beruntun seperti apa Bung Harpa? Ya, yang pasti setelah kedatangan Michael Carrick, gue jadi kehilangan point of view-nya Tio. Review warga Review ya, warganya, ya. kalau lagi kalah gue seneng. Tapi sekarang jadi kurang menarik. Karena udah bagus soalnya. Jujur, gue berkali-kali WhatsApp DM dia, gue seneng banget sama review warga. Tapi, again, di sini juga di tempat yang sama sebelum dia menjalani debut pertama lawan siapa waktu itu ya? Debut yang pertama lawan City ya. Lawan City, gue udah bilang gue rasa dia bisa melakukan sesuatu. Dia punya CV yang bagus, orangnya simple. Kalau kita lihat gaya dia melatih, dia bagaimana dia menerapkan strategi dan taktik itu seperti gaya dia bermain juga. Iya. Nggak aneh-aneh. Kadang-kadang dia ada kombinasi pakai 3 back, 4 back, tapi dia tetap pakai pakem yang udah lama dipegang MU 4 back. Semua checklist. Orang bilang mungkin kebetulan, tapi gue rasa kalau lu bisa ngalahin 2 tim calon juara di saat yang berdekatan dan satu away, dan kemudian lanjut lawan Fulham dengan cara ada decisive goal ya di menit terakhir, gue rasa ini sesuatu yang akan seru nih. Dan ini datang dari point of view-nya Arsenal. Dan gue berkali-kali bilang, melihat apa yang dilakukan oleh Michael Carrick di MU, gue antara worry dan juga seneng. Worry-nya kenapa? Ya worry karena MU ada punya potensi untuk bangkit lagi. Untuk pertama kalinya sejak Alex Ferguson, kali ini gue benar-benar worry. Ngelihat MU akan sama Carrick. Ini sarkas apa beneran? Enggak beneran. Beneran, makanya gue bilang dari point of view Arsenal. Tapi di sisi lain gue juga seneng karena fans MU keluar dari gua semua. Gua sama Tio tiap kali ngonten aja Om. Kalau kalah Nah kan lu kan banyakan kan gak kayak lu. Banyakan kan jujur gue seneng banget lihat di masa itu seru banget. Karena, mainnya juga ya karena rame lagi kan, jujur bener. Enak. Tapi kalau United kalah, lo akan keluar dengan mention temen lu yang berdua itu. Lo gak akan ngecengin fans MU lain. Enggak, tapi hanya cuma satu orang itu doang. Betul. Kan? Jadi MU menang. Tapi gini, MU bukan hanya menang, tapi ngelihat gaya mereka. Lo lihat deh. Kadang-kadang gue tuh lebih merhatiin hal-hal yang nggak terlalu teknis. Seperti ketika masuk lapangan para pemain MU itu setelah kemenangan kedua ya, setelah kemenangan lawan City dan Arsenal, waktu lawan Fulham itu lu beda banget cara masuk lapangan. PD segala macem, itu yang lebih mahal daripada sekedar lu bisa menang atau lu main bagus. Worry juga karena benar-benar bagus dan kalau nggak salah masih permanen, masih interim. Kalau gue bilang sih, kalau sampai ini sebenarnya nggak di permanenin aja sih udah apa ya, udah sangat disayangkan menurut gue. Apalagi kalau sampai di akhir musim dia nggak jadi dipermanenin atau dilepas, itu menurut gua keterlaluan. Kita akan lihat akan sejauh apa ya Bung Harpa ya. Ya itu dia, kalau lu mungkin sooner or later bakal kalah atau seri lah MU, nggak mungkin menang terus. Cuman kalau ngelihat yang paling penting kan mentalitinya. Itu yang berbeda dibanding pelatih-pelatih sebelumnya menurut gua, kecuali di era Ole lah. Sebenarnya kalau buat gua di era Ole tuh MU juga lumayan bagus ya. Cuman menurut gua kurang sabar, tapi ya udahlah. Tapi di era Michael Carrick sih ya welcome to the club lah. Bro, ada melihat bagaimana kebangkitannya United sebagai fans Chelsea dan menerima ampasnya Garnacho sekarang mainnya kurang gitu. King ini kan KJD gimana nih sebagai fans KJD nih? Nggak gini. Kalau gue tadi soal Carrick ya. Interim ya, gue ingat waktu zamannya Ole juga sebagai pelatih yang belum dikontrak ya, ini wajar lah, ini kayak anak magang yang lagi show off pengen kelihatan bagus aja sih kalau gue ngerasa kayak nanti kalau udah dikontrak juga beda lagi nih nanti nih, jadi karyawan tetap nih udah beda lagi nih kontribusinya. Tapi ini gue nggak bilang bahwa MU tuh lebih bagus, lebih seruan, sosial media tuh lebih seruan MU saat kalah gitu. Ya kalau kita melihat dari starting lineup nih, Mas Aryo dan juga Bung Harpa dan juga Coach Donzol, sebenarnya winning team itu sepertinya nggak usah diganti. Mbumo tetap di depan gitu ya. Tapi kalau lo ngelihat Bung Harpa dari sisi Spursnya dengan Thomas Frank yang menakodai, akan seperti apa nih lawan United nanti di Old Trafford?
Dari MU dulu deh. Ini kan line up yang diturunkan waktu lawan Fulham kalau nggak salah persis nih. Betul. Ya memang kalau nggak ada perubahan, nggak ada cedera sih kemungkinan besar seperti ini. Lain kalau ada Dorgu ya, mungkin harus ada dikalahin salah satu tuh, Ya, Kunya diganti, atau mungkin Dalo kali ya. Walaupun Dalo juga bagus mainnya kan. Bagus banget Om, bagus banget. Itu gue tahu itu sarkas itu. Nah, tapi itu tadi mentality mereka sudah balik menurut gua. Paling nggak sekarang sudah on the track. Sementara lawannya kan lagi di ujung tanduk ya. Iya. Jadi ya nggak tahu ya, kadang-kadang kalau lagi kepepet bisa juga keluar kayak kepiting kan, keluar ini ya kan, capitnya bisa juga. Tapi gua rasa ini adalah, kalau menurut gua ya, ini akan jadi jalan pemecatan buat Tom Frank juga. Oh gitu malah. Menurut gua iya, karena lu pas ketemu dari tim yang mungkin tadinya lu anggap beatable, tapi sekarang jadi tim yang susah untuk lu kalahin menurut gua. Ya. Apalagi lu main di Old Trafford dengan situasi juga tengah ke depannya Spurs juga ya mungkin Solanke kali ya yang nanti akan jadi andalan. Tapi kan itu tadi lu lagi ketemu dengan tim yang lagi solid gitu, lagi on fire. Menurut gue sih tetap akan winning streak 4 kali. Winning streak 4 kali. Dari Mas Aryo sendiri melihatnya bagaimana dari nanti pertandingan lawan Spurs United? Kalau gue ngelihat dari game 1, 2, 3, game paling nggak nyaman ya game terakhir. Yeah, lawan Fulham. Justru kan yang gue bilang, lo lawan City, lo lawan Arsenal, gue bilang kans untuk menangnya lebih besar di MU. Tapi lawan Fulham, Spurs dan juga nanti West Ham itu menurut gue yang menjadi ujian sesungguhnya. London semua lagi buat kan. Michael Carrick betul. Tim sesama London, mau entah itu Bournemouth, entah itu Brentford, itu selalu Crystal Palace, itu kan selalu sering menyulitkan gitu di antara tim-tim yang lain gitu ya. Nah, game ketiga lawan Fulham, lu main dengan ditekan lawan lebih banyak. Padahal on paper lu harusnya lebih menguasai permainan gitu. Betul. Tapi Fulham jauh lebih banyak punya peluang. Kalau bukan tepisan Lemans berulang-ulang itu udah berapa kali udah menjadi gol juga, dan terlihat lebih sulit ketika memasuki babak kedua, terutama seperti itu. Kita ngelihat United lagi yang tale of two halves, babak satu bagus, babak dua mulai agak sedikit turun, akhirnya bisa disamain, tapi ya untungnya Šeško membuktikan kualitasnya ya. Bola yang keren banget sih, emang striker harus begitu, ngadep belakang, putar, tembak, dia udah tahu di mana posisi gawangnya ada di mana, dan dia betul-betul melakukan tembakan yang emang layaknya seorang number 9 ya seperti itu. Menunjukkan kualitasnya. Nah, lawan Spurs, gue pikir ini akan menjadi salah satu ujian yang lebih berat lagi. Setiap match Om, ujian, izin. Izin. Cuman kan lu harusnya nadanya lebih positif dong ketika sudah menang 3 kali. Tapi gue tetap melihat ini sebagai ujian yang one of the hardest ujian bagi United. Ya walaupun Spurs musim ini agak sedikit lagi goyang, tapi kok goyang bisa lolos di Liga Champions, langsung di 8 besar, itu kan nunjukin tim ini kalau lagi bener bagus gitu loh. Nah ini kan nemuin benernya itu yang nggak konsisten. Lo akan nemuin Spurs yang tipe apa nih? Si Carrick akan nemuin Spurs yang tipe apa? Kalau mereka lagi tampil rapi, situasi mereka untuk counternya yang gokil juga, United dipaksa untuk bisa nguasain bola, untuk nyiptain peluang, ngebuka stretch pertahanan lawan di saat mereka di counter. Ini yang bahaya gitu kan, pemain-pemain Lo Xavi Simons lagi bagus-bagusnya juga kemarin lihat permainannya. Lalu Solanke juga balik lagi di sisi ketajaman, dan gol-gol yang lahir itu kan gol-gol ajaib tuh, string tuh Spurs. Bola-bola susah tapi justru mereka bisa bikin itu menjadi gol gitu. Jadi gue bilang ini salah satu ujian yang one of the toughest ujian bagi United. Itu dia. Kita akan menunggu bagaimana nantinya Manchester United bisa melanjutkan positif trennya ya.